Selamat siang, Sotihotu Namo Buddhaya. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Wirya Purwasamudra Wiharja. Pada para pemirsa Watugong Podcast, semoga Anda semua selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yaitu Bante Khemadiru. Selamat siang, Bante. Ya, selamat siang, Pak Wirya. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar patidana. Dalam agama Buddha, patidana adalah sebuah persembahan kebajikan dan pelimpahan jasa kepada mereka yang telah meninggal dunia, baik itu orang tua, saudara, sanak keluarga, para leluhur kita. Sedangkan dalam tradisi Tionghoa, patidana disebut juga sembayang jitgui atau sembayang rebutan. Nanti sore kita di Wihara Watugong bersama Bante Khemadiru menyelenggarakan acara patidana. Apakah keduanya memiliki kesamaan? Mari kita kupas pada hari ini. Sebelumnya, Bante, pertanyaan pertama adalah apa pengertian patidana atau pelimpahan jasa? Mungkin para pemirsa ada yang belum paham mengenai patidana. Silakan, Bante. Ya, baik para Bapak Ibu dan sekalian. Jadi patidana adalah merupakan salah satu dari 10 macam perbuatan baik, atau kalau dalam dasa kusala kamalpada, ya 10 perbuatan baik. Itu ya ada berdana, melaksanakan sila, bermeditasi, meluruskan pandangan salah, turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain, dan salah satunya adalah patidana ini, yaitu kita itu ada suatu bentuk kepedulian kepada sanak keluarga, para luhur, kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita yang telah meninggal dunia. Itu ya makna dari patidana. Jadi kita melakukan perbuatan baik, ya kita atasnamakan kepada para leluhur kita sebagai pelimpahan jasa. Ya kita kabarkan, kita beritahukan kepada para leluhur kita yang telah meninggal dunia, maupun teman atau keluarga atau ya saudara kita, orang yang telah berjasa kepada kita yang telah meninggal dunia, ya dengan harapan semoga mereka mengetahui, mereka mendengarkan kebajikan yang kita lakukan, dan semoga mereka turut berbahagia. Ya. Itu maksudnya dari patidana. Berarti intinya kita harus melakukan perbuatan baik dulu, Bante. Ya. Jadi syarat patidana dilakukan adalah kalau kita sudah melakukan perbuatan baik. Mungkin Bante bisa jelaskan perbuatan baik apa saja yang bisa membuat para leluhur kita membawa manfaat kepada beliau-beliau yang telah meninggal dunia. Ya, jadi berbuat kebajikan ini kan sebagai syarat utama ya untuk melakukan patidana atau pelimpahan jasa. Karena seperti halnya kalau kita ingin melakukan kebajikan, ingin memberi sesuatu kepada orang lain gitu ya. Tetapi kalau kita nggak punya sesuatu, kita nggak punya barang, lalu apa yang mau kita berikan kepada orang lain? Makanya di sini sama dalam hal melakukan pelimpahan jasa, ya kita ingin patidana kepada para leluhur kita. Nah, kalau kita belum melakukan kebajikan, terus apa yang mau dilimpahkan? Kan begitu. Nah, maka syarat utama untuk melakukan kebajikan, untuk melakukan patidana adalah berbuat baik. Ya seperti apa saja, ya kita bisa dengan cara berdana, menjalankan sila dengan sungguh-sungguh, mungkin bermeditasi, membaca parita suci, itu bisa dikerjakan. Misalnya juga kalau ini kan di masa-masa pandemi ya, bisa juga
kalau ada berita-berita sehubungan dengan mungkin penggalangan dana untuk membantu mereka yang kesusahan, mungkin membagikan sembako atau perlengkapan kesehatan, obat-obatan atau vitamin, ini pun bisa dikerjakan. Dan suatu kebajikan ini ya perlu kita pahami ya, bahwa kebajikan ini sudah barang tentu akan memberi manfaat bagi diri sendiri, si pelaku kebajikan yang melakukan kebajikan akan mendapat manfaat. Demikian pula orang lain juga pasti akan mendapat manfaat dari kebajikan yang sudah dilakukan itu. Dan di sini, nah, kita bisa limpahkan kepada sanak keluarga para leluhur kita yang telah meninggal dunia itu dengan melakukan patidana. Yang artinya ya di sini ini kita berpengharapan yang baik karena ada kepedulian juga kepada para leluhur kita yang telah meninggal dunia. Nah, dengan harapan dengan kebaikan yang sudah kita lakukan itu, nah semoga para leluhur kita itu mengetahui, melihat, menyaksikan kebaikan yang kita lakukan. Ya, dengan demikian semoga mereka itu turut berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan. Itu sesungguhnya dari patidana yang dilakukan itu. Baik Bante. Jadi siapa saja bisa melakukan patidana, Bante? Bisa. Siapapun orangnya, apapun kedudukan, apapun termasuk apapun agamanya, semua bisa karena Ya, orang tua. Bukan soal agama, beda keyakinan, bukan. Karena ini kan istilahnya kita itu peduli kepada mungkin orang tua atau kakek nenek atau leluhur kita atau saudara kita yang telah meninggal dunia. Dan ini nggak ada sekat-sekat perbedaan agama, beda keyakinan, bukan. Karena yang ada di sini ini kan suatu bentuk kepedulian kepada orang, apalagi kepada orang yang telah berjasa kepada kita. Mungkin orang tua, untuk membalas jasa kepada mereka itu kan suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Nah, sehingga dalam hal ini kegiatan patidana atau pelimpahan jasa ini ya bisa dilakukan oleh siapa saja sebagai bentuk balas jasa, ya, kepedulian kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Begitu. Sangat jelas, Bante. Ya. Ini menjawab pertanyaan kepada teman-teman semua, karena kan tidak semua kita mungkin satu agama dengan orang tua kita atau saudara-saudara kita pun di dalam beragama pun juga kita harus hormati perbedaannya, tetapi niat kita sama, patidana untuk melimpahkan jasa kebaikan kita kepada leluhur, orang tua maupun kerabat-kerabat kita. Pertanyaannya, Bante, kita akan mengetahui bahwa setelah kita meninggal dunia itu kan bisa terlahir di berbagai alam kehidupan. Bisa di alam yang lebih tinggi, bisa di alam yang lebih rendah dari kita. Bisa di alam surga, bisa di alam peta atau di alam neraka. Siapa makhluk-makhluk atau leluhur kita yang bisa menerima jasa perbuatan baik kita dari patidana tersebut? Yang bisa mendapatkan manfaat ya dari kebajikan atau pelimpahan jasa yang kita lakukan. Ya, di sini sesungguhnya kalau kita mau melihat saja ya di dalam kehidupan ini saja, kalau anggota keluarga kita atau mungkin Pak Wir kan punya anak-anak, kalau anak-anak Anda ini berbuat baik, kira-kira Pak Wirya seneng enggak? Seneng, Bante. Nah, ikut seneng itu aja udah bisa ikut seneng, ikut bahagia. Ya, artinya dalam hal ini kan melakukan pelimpahan jasa yang memang kita tujukan kepada leluhur kita. Dan kita kan memang tidak tahu ya leluhur kita itu sekarang ini terlahir di mana. Nah, maka ya kita melakukan pelimpahan jasa ini ya sungguhnya kita tujukan, kita lakukan. Yang pertama itu adalah untuk diri kita sendiri dulu. Karena kebajikan yang kita lakukan itu kan pasti akan membuahkan manfaat, akan memberikan akibat kebaikan dari yang kita lakukan itu untuk diri sendiri. Selain itu ya kebaikan yang kita lakukan itu kan pasti akan memberi manfaat kepada orang lain.
yang kita baiki ya, sebagai objeknya tentu pasti akan mendapatkan manfaat dari kebaikan yang kita lakukan. Dan yang ketiga di sini ya, kita punya tujuan bahwa ya bila saja salah satu dari anggota keluarga kita, sanak saudara kita itu yang mungkin ada yang terlahir di alam yang menderita, mungkin terlahir di alam peta. Nah, di sini kita melakukan pelimpahan jasa. Nah, maka di sini sungguhnya hal yang utama adalah ya kita tujukan kepada mereka ya, makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta, di alam-alam setan, alam-alam hantu kelaparan, yang akhirnya kita itu di sini melakukan perbuatan baik ya, apakah berdana seperti misalnya makanan, memberikan minuman, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal ya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, di sini bisa diharapkan sambil memberikan persembahan itu, kita sambil bertekad dengan mempersembahkan makanan ini ya, semoga para leluhur saya yang terlahir di alam menderita, yang terlahir di alam peta, semoga di alam sana tidak kekurangan makanan, sehingga semoga di sana ya terberkahi berupa makanan berlimpah. Atau seperti misalnya kalau mempersembahkan jubah-jubah atau pakaian ya, kita bisa berpengharapan semoga dengan pemberian ini para leluhur saya yang telah meninggal dunia ya, mereka di alam sana tidak kekurangan pakaian. Demikian pula jika kita melakukan kebajikan seperti misalnya membantu ya dalam pembangunan wihara atau pembangunan kuti, tempat tinggal, bedah rumah atau apa ya, sehingga memberikan kenyamanan bagi mereka itu yang hidupnya susah, tidak punya tempat tinggal. Nah, di sini kita sambil bertekad semoga dengan kebaikan yang dilakukan ini, sanak keluarga saya, para leluhur saya yang telah meninggal dunia, semoga di alam sana ya, semoga mereka juga memiliki tempat tinggal yang layak. Jadi ya nantinya itu ya tergantung dari para leluhur kita itu yang telah meninggal dunia, bisa saja mungkin terlahir di alam dewa atau mungkin terlahir di alam peta itu. Nah, sehingga dengan harapan, dengan mengetahui atau melihat atau menyaksikan, kalau di sini kan anggota keluarganya, kalau seperti tadi saya tanya misalnya anaknya berbuat baik, Pak Wirya bagaimana, ikut seneng. Nah, semoga mereka di alam sana itu mengetahui, menyaksikan, melihat di sini ini loh anggota keluarganya, mungkin anaknya atau bapaknya atau cucu-cucunya ya, yang masih hidup ini kok mau berbuat baik. Terlebih lagi ditujukan kepada mendiang, di atas nama mendiang yang telah meninggal dunia. Ya, semoga mereka mengetahui dan turut berbahagia. Ya, maka dalam hal ini sungguhnya tidak hanya masyarakat orang Tionghoa saja kalau di bulan-bulan ini sedang melakukan puja Jitgwe untuk puja pada leluhur, sembahyang rebutan gitu ya. Tetapi di dalam tradisi Jawa pun kan juga ada. Seperti misalnya ada tradisi sadranan atau nyadran ya, kemudian ada juga sesajen, yang kemudian ada juga namanya itu kalau mempersembahkan sesajian atau peringatan kematian, mungkin 3 hari, 7 harinya ada peringatan, 40 dino ya, 40 hari, terus 100 dino, 100 hari, nanti ada kegiatan 1000 hari. Itu kan namanya peringatan. Sebagai apa? Peringatan itu kan kata dasarnya itu kan ingat. Nah, supaya kita itu ingat, jangan sampai lupa. Meskipun kepada sanak saudara kita, mungkin orang tua kita, saudara kita yang telah meninggal dunia, kita jangan sampai lupa. Kita harus tetap ingat. Dan utamanya yang harus kita ingat apanya? Ya, kita ingat akan jasa-jasa kebajikan beliau-beliau ini loh, yang telah meninggal dunia. Sehingga kita yang masih hidup ini, kita punya kepedulian, ingin melakukan kebajikan, ingin itu kalau pengetan, memperingati ya,
mungkin atur sesajen ya, atau melakukan kebajikan ini atas nama leluhur kita. Ya, sehingga semoga dengan harapan yang dilakukan ini membawa manfaat ya, tidak hanya bagi diri sendiri, manfaat untuk orang lain yang mendapatkan kebaikan dari yang kita lakukan. Nah, tapi hal ini pun bisa semoga diketahui, turut disaksikan, didengarkan oleh para leluhur kita yang telah meninggal. Semoga mereka juga turut bersenang atas kebaikan yang kita lakukan. Baik, cukup jelas sekali Bante. Ya. Yang menarik adalah Bante mengatakan semoga para leluhur kita bisa mengetahui, terutama kepada leluhur yang terlahir di alam peta dan mereka akan berbahagia. Padahal kita juga mengetahui atau punya keyakinan karena kita pasti mengetahui jasa baik dari orang tua kita yang telah melakukan banyak kegiatan baik di kehidupannya, sehingga mereka mungkin berpotensi lahir di alam baik atau di alam surga. Kalau mereka yang terlahir di alam surga, apakah dengan patidana atas nama beliau mereka pun juga bisa mengetahui kebahagiaan ini, walaupun mungkin juga mereka hanya cukup bergembira karena mereka sudah sekarang bergembira, Bante. Pertanyaannya, apakah beliau juga bisa mengetahui kebaikan kita, terutama yang ada di alam surga tersebut, Bante? Ya, di alam sini pun kalau misalnya anggota keluarganya Pak Wir tadi, anak-anak melakukan kebajikan, Pak Wir ikut seneng atau tidak? Ikut, Bante. Ya, meskipun Pak Wir ini tidak susah, meskipun Pak Wir juga kondisinya seneng, sudah bahagia, tapi kalau melihat anak-anaknya rukun, anak-anaknya harmonis, tidak ada yang bengkerengan, tidak ada yang berantem, tidak ada yang cekcok, terlebih lagi berbuat baik, kan tentu sebagai orang tua seneng ya. Nah, maka dari itu sungguhnya bagi makhluk-makhluk yang sudah terlahir di alam baik sekalipun, para dewa sekalipun, sudah barang tentu akan sangat berbahagia. Ini melihat orang-orang semuanya berbahagia, berbuat baik, menjalankan sila dengan sungguh-sungguh, ya kan? Sehingga dalam hal ini pun saya pikir para dewa pun akan mendapatkan manfaat dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan juga, akan turut berbahagia juga dengan kebaikan yang kita lakukan. Ini kabar baiknya teman-teman semua, karena kita pun juga tidak hanya mengharapkan mereka yang terlahir di alam peta aja yang bisa berbahagia atau terlahir di alam bahagia, tetapi kita juga bisa membahagiakan orang tua kita. Kita bisa mengabari orang tua kita yang telah terlahir di alam baik, sehingga mereka pun juga akan lebih berbahagia lagi ketika tahu anak-anaknya lahir, anak-anaknya ada di bumi ini masih bisa berbuat baik, dan para leluhur kita juga lebih berbahagia walaupun sudah berbahagia gitu, Bante. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Bante. Kalau kita berbuat baik, apakah perlu kita melakukan patidana ini? Misalnya ada ritual-ritual khusus, kita sebagai perumah tangga ini bagaimana bentuk penghormatan untuk patidana? Selain kita tadi berbuat baik, apakah perlu atau mungkin ada dukungan lain dari pada suatu sesajian, atau kita mungkin ada tuang air? Nah, ini mungkin Bante bisa bantu jelaskan tentang makna-makna daripada hal-hal yang bisa memperkuat kebaikan kita selain kita melakukan perbuatan baik. Silakan. Ya, baik. Jadi begini, melakukan patidana atau pelimpahan jasa ini sesungguhnya bisa kita lakukan setiap hari. Tidak ada nanti hari-hari tertentu atau pada saat peringatan-peringatan seperti tadi ya. Mungkin pas harinya, pas bulannya yang paling bagus, atau nanti nunggu kalau sudah pas memang 100 harinya, 100 atau tahun, nanti setahun, 2 tahun, begitu bukan. Tapi setiap hari pun kita bisa lakukan pelimpahan jasa ini, yang artinya tadi ya di depan syarat utama yang perlu kita lakukan adalah berbuat baik terlebih dulu. Kita melakukan kebajikan dulu, itu yang pertama. Sehingga ya dalam hal ini faktor yang selanjutnya yang kemudian bisa kita kerjakan adalah, katakanlah begini saja, kalau kita sedang mau sembahyang, mungkin pergi ke makam orang tua misalnya, atau mungkin mau sembahyang ke tempat penyimpanan abu, ya mungkin dari leluhur kita.
Nah, di sini apa yang perlu kita lakukan? Ya kan kita bersih-bersih kubur dulu, nanti bersih-bersih makam. Nanti juga kalau di tempat itu sembahyangan, ya kan kita bersih-bersih dulu. Itu kan salah satu upaya untuk berbuat baik juga. Karena dengan melakukan bersih-bersih itu kan pikiran kita juga pasti ini bersih-bersih untuk leluhur, baik. Kemudian yang selanjutnya perlu juga kita lakukan adalah melakukan kebajikan dulu. Apakah nanti mungkin di situ kan ada tukang-tukang kebun atau mungkin penjaga makam, atau mungkin kalau di tempat abu kan ada yang jaga. Kita bisa berbuat baik dulu kepada mereka. Itu adalah syarat utama, melakukan kebajikan dulu. Kemudian yang selanjutnya ya bisa saja kita lakukan dengan mempersembahkan sajian-sajian. Apakah di sini bisa berupa makanan, apakah dalam hal ini juga bisa berbentuk buah-buahan atau mungkin minuman, ya. Selain itu ya biasanya dikasih penerangan. Mungkin bisa berupa lilin, ini sebagai simbol ya penerangan. Ya, kemudian tabur bunga gitu ya. Biasanya itu nyekar kalau wong Jawa bilang. Nyekar sebagai bentuk penghormatan. Terus kemudian juga biasanya kita membakar dupa. Ini pun sebagai perlambang supaya apa? Nah, dupa ini melambangkan keharuman sehingga kita selalu bertekad supaya apa? Menebarkan harumnya kebajikan ke segala penjuru. Kepada siapapun kita hendaknya terus melakukan kebajikan. Nah, terus kemudian untuk ritualnya ya. Ini bagaimana ketika di makam atau mungkin ketika di ruang abu begitu, terus apa yang kita lakukan setelah memberikan sajian seperti itu? Ya, kita bisa saja bertekad kita sembahyang di situ, kita kan bisa baca parita. Ya, sebagaimana bisa membaca parita, wandana, ya, namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa, kemudian mengucap tisarana, terus kemudian Buddhanusati, Dhammanusati, Sanghanusati, kemudian syair pernyataan kebenaran berlindung pada Buddha Dhamma Sangha, Saca Kiryagata. Bisa saja ditambahkan Karanya Metta Sutta, ya, parita untuk pengembangan cinta kasih. Terus kemudian ya sebagai suatu hal yang patut untuk dibaca, ya direnungkan. Seandainya tidak mau membaca yang terlalu panjang Bante, karena kalau di makam nanti membaca parita panjang udah keburu takut. Ya kita bisa saja, kita langsung mengutip saja. Ya ada di parita patidana. Parita patidana itu bisa parita pelimpahan jasa atau parita etawata. Nah, parita etawata itu dibacakan, itu bisa saja. Nah, kemudian untuk penuangan air tadi ya, ini sungguhnya bisa saja dilakukan. Bisa saja dilakukan ya pada saat membaca parita etawata. Di saat itu nanti akan ada syair yang kurang lebih ada kalimat seperti ini. Idangwo nyatinang hotu sukita huntu nyatayo. Nah, itu sambil dituang airnya bisa. Nah, itu artinya bisa bacakan, bisa dilafalkan. Sebanyak kebajikan yang telah saya lakukan, nah, semoga jasa ini melimpah kepada para leluhur yang telah meninggal. Bisa disebut namanya, leluhurnya siapa. Semoga mereka berbahagia. Nah, itu diulang sampai 3 kali. Nah, setelah melakukan kebajikan. Nah, makanya dalam hal ini kan kebajikan sudah dilakukan terlebih dulu. Terus kemudian selain itu mempersembahkan jenis sajian-sajian itu pun bisa saja dilakukan. Karena dalam hal ini apakah bermanfaat bagi mereka? Toh kalau makanan persembahan sajian itu ketika sudah dipersembahkan buktinya nggak habis juga kan. Tapi seandainya habis kan malah kita yang repot. Ya, kita yang repot. Makanya sesungguhnya dalam hal ini ya makhluk-makhluk peta itu atau makhluk-makhluk ya halus yang tidak tampak itu ketika diberikan persembahan itu apakah menikmatinya kan gitu ya. Jadi mereka itu kan menikmati sajian-sajian itu bisa saja dengan kontak dengan mereka itu mencerap. Seperti halnya kalau misalnya Pak Wir ya atau saya sendiri ini kan kalau pergi kemana-mana kan sering mabuk perjalanan.
Nah, bagaimana reaksi kita ketika kita kasih minyak kayu putih atau misalnya apa namanya, balsem Iya. atau fresh care atau Iya. apa gitu ya. Iya. Terus kemudian kita sedot. Iya. Kita rasanya bagaimana? Rasanya ayam plong, Nah, Bante. rasanya plong, Plong. ayam kepenak toh. Segar. Nah, demikian pula para makhluk-makhluk peta itu, ya, makhluk-makhluk hantu setan itu ketika diberikan persembahan seperti itu, apakah nanti ada dupa, ada jenis makanan itu, bisa saja mereka itu mencerap dari sajian-sajian yang diaturkan itu, kemudian ya sehingga dengan demikian seperti tadi kita itu ketika kita Perasaannya senang ya, mabuk, Bante. Iya. kita lemes, kita kan ya kalau mabuk perjalanan ya, terus kemudian dikasih minyak kayu putih apa, kemudian kita rasanya itu terus kemudian ada sumber kekuatan. Iya. Rasanya jadi plong, Plong, jadi lega, jadi Iya, iya. bahagia. Oh, iya. Nah, jadi memang tidak menikmati secara materinya itu kemudian Langsung hilang, berkurang. dihabiskan begitu, itu Enggak. bukan demikian. Demikian pula, nah dengan perasaan sukacita, dengan suatu pemikiran, nah ketika anggota keluarganya berbuat baik, nah dia itu turut bersenang atas kebaikan yang dilakukan. Kok masih perhatian sama saya, ini anggota keluarga saya, ini sedulur saya, kok nama saya juga disebut. Kalau didoakan itu makanya namanya itu harus disebutkan. Iya. Makanya kalau ada kegiatan patidana, ya biasanya baca parita. Nah itu kalau akasada cak bumata dewa nagama hidika punyang tang anumuditwa cirang rakantuk mbah sopo begitu ya. Nah itu disebutkan namanya, karena dengan demikian ya makhluk-makhluk itu yang memang ditujukan untuk mereka, ketika disebut namanya itu pasti senang. Pak Wirya saja kalau disebut namanya seneng kan, kalau di acara-acara wah kepada Pak Wirya, wah nama saya itu kan. Iya, iya, Pak. Jadi begitu itu Ya. harus dilakukan. Betul. Ya. Jadi hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan, karena tidak hanya sekedar kita berbuat baik, tetapi didukung, ditambah dengan memberikan sesajian pun bisa memberikan manfaat. Ditambah dengan tradisi kita di Buddhis terutama Theravada dengan tuang air pun bisa menambah kita untuk semakin yakin dan semakin mempunyai konsentrasi untuk arti daripada pelimpahan jasa tersebut. Iya, betul. Nah, sehingga kita bisa membuat makhluk-makhluk atau orang tua leluhur kita terlahir di alam baik. Pertanyaannya Bante, apakah mereka ini berbahagia? Pasti di alam yang sekarang, di alam peta misalnya, dia berbahagia. Ketika berbahagia itu apakah pasti mereka terlahir di alam bahagia langsung, atau mungkin dia juga bisa hanya berbahagia saja sehingga kita masih perlu terus melakukan patidana lagi sampai mungkin terlahir di alam yang baik, Bante. Jadi pertanyaannya kira-kira begitu. Potensinya bagaimana, Bante? Ya, baik. Jadi sudah barang tentu ya, kebajikan itu kan harus terus-menerus dilakukan. Terus-menerus harus dilakukan, harus dikerjakan. Dan seandainya ya dalam hal ini kekuatan dari karma baik para leluhur kita yang mungkin terlahir di alam peta itu memang belum mendukung, belum saatnya mereka untuk terlahir kembali di alam yang berbahagia, kita akan terus melakukan, kita terus mengondisikan sehingga tibalah waktunya nanti jika kekuatan karma baiknya itu memang sudah cukup, ya sudah matang, sehingga diharapkan para leluhur kita itu dengan turut berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan, ya mereka bisa saja kemudian terlahir kembali di alam yang lebih berbahagia. Sebagaimana kalau dalam cerita Raja Bimbisara itu ya, itu para leluhurnya datang ke istana itu, dan itu ternyata sudah lama sekali, 92 kapa ya dari Buddha yang lampau sampai akhirnya ada Buddha Gotama itu menunggunya itu lama sekali, sehingga ya anggota keluarganya, peran dari anggota keluarga itulah yang sungguhnya ketika masih hidup di dunia ini ya, selain ini kan sebagai renungan juga bahwa mumpung kita ini kan masih muda sebelum tua, mumpung kita juga masih sehat, masih kuat sebelum sakit.
Dan mumpung ya kita ini masih hidup di dunia ini sebagai manusia, hendaknya ya sebelum mati ini terus melakukan kebajikan. Dan jangan lupa setelah melakukan kebajikan, kita ingat kepada leluhur kita yang telah meninggal dunia. Semoga ya dengan kebajikan yang dilakukan, semoga mereka berbahagia. Nah, dengan mereka itu turut bersuka cita, turut bahagia atas kebaikan yang dilakukan, turut berbahagia atas kebaikan yang dilakukan. Sehingga kalau memang sudah tiba waktunya, karma baiknya cukup, sudah mateng, bisa saja mereka kemudian langsung terlahir di alam yang berbahagia. Begitu. Jadi teman-teman semua, kita hari ini tahu bahwa patidana ini tidak harus atau tidak hanya dilakukan sekali saja atau dilakukan pada saat tertentu saja, atau kita berpikiran bahwa cukup sekali saja, kita dengan penuh keyakinan kita patidana, kita yakin beliau pasti akan terlahir di alam yang bahagia seketika itu. Belum tentu, Bante, karena tergantung kepada karmanya masing-masing. Maka kita jangan lelah, jangan merasa kita hanya 1 kali 2 kali, maksudnya begitu, Bante ya. Artinya kita harus terus melakukan patidana berulang-ulang, karena memang bisa saja karena kondisi karma yang belum memungkinkan, beliau-beliau masih di alam, lahir di alam rendah. Nah, sampai kapan? Sampai karma baiknya mereka berbuah. Nah, kemudian kalau ternyata mereka sudah berbuah, karma baiknya terlahir di alam yang baik, kita kan nggak tahu, Bante. Nah, apakah kita menyebut nama orang tua tersebut kita menjadi tidak bermanfaat? Ya, jadi begini, kita tidak perlu memikirkan itu nanti kemudian sudah terlahir di alam bahagia atau tidak. Kita memikirkan diri kita saja, karena kita juga suatu saat pasti akan mati. Tidak lama, tidak usah ngomong, wah mungkin 100 tahun lagi saya masih hidup, 10 tahun lagi saya masih hidup, besok siapa tahu kita juga mati. Makanya kita ini punya kewajiban untuk terus melakukan kebajikan. Dan untuk dalam hal ini, dalam hal patidana ini, ketika setelah berbuat baik, Anda jangan lupa, silahkan untuk lakukan pelimpahan jasa kepada leluhur Anda. Bisa disebut nama dari leluhur Anda, boleh. Semoga mereka turut berbahagia. Jadi soal untuk yang nantinya itu leluhur kita terus kemudian nanti sudah terlahir di alam bahagia, terus nanti bermanfaat atau tidak, kebajikan itu tetap akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain yang mendapatkan kebaikan yang kita lakukan. Yang penting adalah untuk kita ini untuk terus melakukan kebajikan saat ini, karena besok kita tidak tahu. Gitu aja. Jadi kita hari ini mendapatkan pencerahan, teman-teman, karena kita sudah berbuat baik, pasti kita dapat karma baik. Tapi lambok yao, kita ini kan juga melimpahkan jasa baik kita. Nggak ada salahnya kita berpikiran, kita merenungkan sesaat saja, supaya kebaikan kita juga bertambah, Bante. Begitu ya, Bante. Karena kita pun juga harus mengingat jasa-jasa kepada leluhur kita, terutama orang tua kita atau orang yang telah berjasa kepada kita, sehingga perbuatan baik yang kita lakukan bermanfaat untuk kita, juga bisa bermanfaat untuk leluhur kita. Itu mungkin maksud dari patidana. Baik, Bante, kalau boleh disimpulkan sebagai penutup, mungkin Bante bisa menutup perbincangan pada siang hari ini dengan beberapa hal yang akan menjadi tips kita, yang akan bisa membawa kita manfaat untuk di kehidupan kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Silakan, Bante. Ya, baik. Jadi para Bapak Ibu dan sekalian, dalam hal melakukan praktek kebajikan patidana atau pelimpahan jasa, ya ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada sanak keluarga, para leluhur, kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita yang telah meninggal dunia. Sebagai satu hal yang utama adalah kita patut untuk melakukan kebajikan terlebih dulu. Ya, sudah barang tentu kebajikan yang sudah dilakukan itu akan memberi manfaat bagi diri pribadi, ya kita sendiri yang melakukan kebajikan. Orang lain yang kita baiki sebagai objek dalam melakukan kebajikan, ya sudah barang tentu akan mendapatkan manfaat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Ya, selain itu, dari kebajikan yang sudah kita lakukan itu, mari jangan lupa untuk kita itu mengingat ya kepada teman atau saudara, kepada para leluhur kita,
tetangga kita, sedulur kita yang telah meninggal dunia, ya dengan berpikir karena dia ini adalah kerabatku, dia ini adalah temanku, dia ini adalah sedulurku, dia ini dulu pernah melakukan hal ini untukku, dia ini sudah melakukan perbuatan berjasa, telah menolong saya, telah membantu saya. Nah, dengan demikian kita punya kewajiban untuk melakukan persembahan dana ya kebajikan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Nah, jadi kita mengingat ya, kita bertekad semoga dengan kebajikan yang dilakukan ini ya sejak hari ini sampai malam hari ini ya, semoga para leluhur saya, orang-orang yang telah meninggal dunia ya, semoga mereka juga turut berbahagia atas kebaikan yang sudah saya lakukan. Nah, itu adalah hal yang perlu ya untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Dan dalam hal ini ya, dengan kita terus-menerus melakukan kebaikan dan kita punya pemikiran yang baik ya, ada kepedulian kepada para leluhur, kepada orang yang telah berjasa, ini kan terus akan meningkatkan kebajikan-kebajikan dalam kehidupan kita, sehingga kita itu akan terus ada kepedulian ya kepada orang yang telah meninggal dunia saja kita peduli untuk melakukan pelimpahan jasa. Lah, kenapa kepada orang yang masih hidup di dunia ini, mungkin itu tetangga kita, teman kita, saudara kita, sedulur kita, orang yang kita jumpai, orang yang kita temui, terlebih lagi mereka itu membutuhkan bantuan, mari kita bantu, mari kita berbuat baik kepada mereka, sehingga dengan kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar akan memberi manfaat, akan memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Mungkin begitu. Terima kasih Pak Wirya. Terima kasih Bante. Para pemirsa Patugong Podcast, hari ini kita berbicara panjang lebar dengan Bante, terutama kita menjelang melakukan patidana di Wihara Watugong. Nanti sore kita ada ritual jitgue bagi saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Tapi juga di Bante sampaikan ternyata juga ada tradisi-tradisi Jawa juga yang melakukan patidana. Dan hari ini kita juga mendapat pencerahan bahwa ternyata patidana tidak hanya kita bisa lakukan hari ini saja atau hari-hari tertentu saja, peringatan-peringatan tertentu saja kepada leluhur kita, tetapi bisa kapan saja. Dan kapan saja kita bisa berbuat baik, kapan saja kita bisa berpatidana. Semoga podcast pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman pemirsa. Sekian, Sotihotu, Namo Buddhaya, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bante. Baik, sama-sama.